Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kloroplast. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Agustinawati. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang kloroplast. Tetapi sebelum itu, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman untuk selalu menjaga kebersihan, apalagi pada saat pandemi COVID-19 saat ini. Jangan lupa untuk cuci tangan selalu ketika keluar rumah. Diharuskan bahkan untuk menggunakan masker. Ingat, ketika tidak ada keperluan yang sangat mendesak, jangan keluar rumah. Stay at home. Baik, langsung saja ya. Di sini kita langsung saja. Saya akan menjelaskan materi tentang kloroplast. Oke. Apa sih yang Anda ketahui tentang kloroplast? Oke. Saya akan menjelaskan sedikit apa sih yang dimaksud dengan kloroplast. Jadi, kloroplast merupakan organel sel membran, ingat, organel sel membran yang berada pada sel tumbuhan. Jadi, untuk lebih dipahami lebih jauh lagi, kita akan lihat PPT di sini. Oke, di sini sudah dijelaskan bahwa kloroplast merupakan yang seperti saya jelaskan tadi ya, bahwa kloroplast merupakan organel sel membran yang hanya ditemukan pada sel tumbuhan. Oke, selanjutnya kloroplast juga biasanya disebut sebagai klorofil. Karena apa? Karena plastisida kloroplast itu dia berwarna hijau atau mengandung pigmen, maka itu dia disebut sebagai kloroplast mengandung klorofil. Selanjutnya kloroplast juga dapat dilihat dari mikroskop cahaya dengan perbesaran yang paling kuat. Oke, bisa difokuskan langsung ke PPT ya. Jadi, kloroplast ini biasanya dia berbentuk lensa dengan garis tengah 2-6 mikron. Sedangkan tebalnya itu 0,5 sampai 1 milimikron. Oke. Jadi, pada sel kloroplast ini, pada tumbuhan tingkat tingginya, dia tuh bentuknya lonjong. Sedangkan pada tumbuhan tingkat rendah, dia itu bentuknya bervariasi, tidak seperti di tumbuhan tingkat tinggi tadi. Oke. Selanjutnya, struktur kloroplast. Jadi di sini mempunyai peran penting ya, kloroplast ini strukturnya. Jadi struktur kloroplast itu terbagi menjadi 12. Pertama itu ada membran luar, yang kedua ada ruang antar membran, yang ketiga ada membran dalam, yang keempat ada stroma, yang kelima ada ruang tilakoid, keenam ada membran tilakoid, ketujuh ada granum atau biasa disebut sebagai kumpulan dari tilakoid, yang ke-8 ada grana, yang ke-9 ada pati, yang ke-10 ada risosom, yang ke-11 ada DNA plastisida, sedangkan yang terakhir yaitu plastoglabula. Jadi struktur dari ini ke-12 ini dia mempunyai peran masing-masing atau fungsinya masing-masing. Oke, selanjutnya kita akan melihat seperti apa sih struktur kloroplast ini. Oke, kita lihat. Jadi ini adalah bentuk struktur dari kloroplast. Jadi di sini ada beberapa poin. Oke, mungkin tidak terlihat ya. Jadi strukturnya tadi itu seperti yang saya sebutkan. Seperti ada patinya, ada risosomnya, ada DNA-nya, ada apa lagi? Banyak ya, ada 12 poin. Tadi ada membrannya dan lain-lain. Oke. Ingat, struktur tadi yang saya sebutkan 12 poin itu dia mempunyai poinnya masing-masing. Oke, selanjutnya itu ada fungsi risosom. Jadi fungsi risosom itu mempunyai fungsi utama. Apa itu fungsi utamanya?
Jadi fungsi utamanya yaitu fotosintesis. Kenapa fotosintesis? Karena fotosintesis merupakan pembentukan ATP dan melindungi atau melibatkan transport hidrogen dan elektron dalam senyawa-senyawa seperti NADH dan sitokron. Oke, jadi seperti itu. Jadi kita harus harus mengerti atau harus paham bahwa fungsi dari kloroplas ini mempunyai peran utama atau peran yang harus kita ketahui. Ini apa sih? Selain kita mengetahui fungsi secara umum, kita harus mengetahui fungsi secara utama. Yang seperti saya jelaskan tadi, bahwa fungsi utama dari kloroplas itu adalah fotosintesis, gitu ya. Jadi harus tertanam benar-benar dalam diri kita pada saat mempelajari materi ini. Oke, selanjutnya itu kloroplas juga dia tuh mengandung pigmen fotosintesis yang mampu melangsungkan proses fotosintesisnya. Nah, jadi pada materi kloroplas ini juga kloroplasnya itu ditemukan dalam sel mesofil. Nah, dia itu seperti jaringan yang terdapat dalam daun. Organismenya juga memiliki kloroplas digolongkan sebagai organisme autotrof. Jadi, teman-teman, dalam materi kloroplas ini dapat disimpulkan bahwa kloroplas itu merupakan organel sel senyawa yang mengandung pigmen berwarna hijau yang biasa disebut dengan klorofil. Oke, yang kedua, maksud saya kesimpulan yang kedua itu yaitu kloroplas itu dia memiliki fungsi utama. Fungsi utama yang saya jelaskan tadi bahwa kloroplas itu mempunyai fungsi utama loh. Apa sih fungsi utamanya? Jadi fungsi utama dari kloroplas itu yaitu fotosintesis. Terakhir, kloroplas ini mempunyai peran penting dalam proses fotosintesisnya yang seperti saya jelaskan, yaitu karena apa? Karena flavonoidnya seperti reaksi terang dan stroma gelap. Oke teman-teman, mungkin itu yang dapat saya sampaikan atau saya paparkan kepada teman-teman tentang materi kloroplas ini. Semoga bermanfaat, semoga saya dapat meningkatkan cara menjelaskan materi-materi selanjutnya dengan lebih jelas lagi. Ketika ada salah-salah kata yang saya jelaskan pada materi kloroplas atau yang salah atau tidak sinkron, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.